Hubungan pertemanan nggak selamanya bakalan diisi dengan orang-orang yang baik. Terkadang di antara beberapa temanmu, ada seorang yang berkedok menjadi teman. Biasanya pada umumnya, teman ini bisa memperlakukan dengan baik, tapi di satu sisi dia bisa memperlakukanmu sebagai musuh di kemudian hari. Tentu kita tidak ingin mempunyai musuh yang berkedok sebagai teman kita sendiri. Dan di video ini kami akan membahas 5 ciri teman palsu dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bisa menyeleksi mana teman yang pantas di dekat kita atau tidak. Karena pertemanan sejati adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita yang bisa memberikan kita dukungan dalam setiap langkah suka maupun duka. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, senang mendengar cerita kegagalan. Teman yang beneran baik akan selalu bisa dilihat di mana mereka selalu ada buat kita, tempat terpuruk sekalipun. Masalahnya nih, ada juga teman baik yang kelihatannya kayak istimewa gitu dari setiap perilakunya, tapi ternyata nggak sebaik apa yang ada di pikiran kita. Gimana sih cara ngenalin seorang teman kalau emang bener-bener baik? Coba deh, ketika kita cerita tentang kegagalan, perhatikan ekspresi wajah dan matanya. Kita pasti bisa ngerasain mana orang yang benar-benar punya empati buat kita dan mana yang enggak. Kebanyakan orang yang cuma kelihatan peduli, biasanya setelah tahu temannya gagal, gak lama mereka akan berkurang supportnya. Karena apa? Biasanya ada sesuatu yang mereka manfaatkan dari kita, entah itu dari materi atau waktu. Kalau urusannya materi, ya jelas mereka nggak lama akan menghindar. Ya karena mereka tahu kita tuh udah gagal atau dalam kondisi yang terpuruk. Jadi mereka nggak akan lagi temenan sama kita. Nah, kalau salah satu ciri yang bisa kita lihat dari sini bisa kita kenalin di akhir-akhir ketika kita sudah cerita. Nggak lama kalau emang mereka menghilang, ya udah kelihatan tuh itu teman yang pantas atau enggak. Yang kedua, muncul ketika butuh dan hilang saat dibutuhkan. Nah, melanjutkan ke ciri pertama tadi, teman yang kayak gini biasanya akan muncul ketika kita lagi ada di puncak kesuksesan atau saat kita mencapai impian kita. Ibarat kata nih, duit itu ada, tempat tinggal juga ada, waktu pun juga ada. Pokoknya semuanya itu serba ada. Buat dimanfaatin itu gampang banget. Tapi nih giliran kitanya yang butuh sesuatu, entah itu pas kita giliran lagi susah, pas lagi kita nggak ada apa-apa, mereka hilang entah kemana, nggak bisa dihubungi, atau bisa pun mereka tetap alasan dengan beribu-ribu alasan. Kalau kayak gini udah jelas banget kalau ini ya teman palsu. Kecuali nih mereka masih bisa tetap dikontak meskipun mereka lagi nggak punya apa-apa atau nggak bisa bantu. At least mereka bisa bilang dan nunjukin empatinya dengan datang dan nemuin kita buat tahu langsung kondisi kita. Karena terkadang kita tuh nggak perlu materi atau apa-apa dengan teman kita. Hadir, datang dan melihat kondisi kita, support secara langsung, ikut nenangin kita, itu udah lebih dari cukup. Nah, baru nih teman yang baik ini seperti ini. Yang ketiga, sering meminta bantuan tanpa memberi balasan. Kalau beneran teman, biasanya nggak akan pernah ada yang namanya menerima terus. Stop, terus berhenti tuh. Biasanya cenderung menerima dan memberi lebih. Karena bukan masalah transaksionalnya yang harus setara, tapi ini adalah salah satu ciri teman yang sejati. Nah, beda lagi nih sama teman yang cuma memanfaatkan sebuah kebaikan dari yang lainnya untuk kepentingan pribadi. Contoh kecilnya adalah itu tadi, meminta bantuan tanpa memberi balasan. Mungkin kalian pernah dengar dong istilah harga teman. Nah, kira-kira kenapa sih itu bisa muncul? Dan apakah yang namanya harga teman itu malah lebih rendah karena ia merasa itu teman sendiri? Seharusnya kalau kita sedang mempunyai kepentingan tertentu atau menggunakan jasa dari teman kita buat menyelesaikan suatu pekerjaan, ya harusnya harga teman itu memberi lebih. Bukan kita malah ngurangin value teman kita sendiri yang susah-susah membangun usahanya, biar mereka dibayar mahal gitu. Jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah ada baiknya kita menghargai suatu bentuk pertemanan dengan cara membeli lebih dari biasanya yang mereka dapatkan. Yang keempat, berusaha membuatmu stuck atau tidak berkembang. Teman palsu cenderung mendorong kita untuk stuck dan enggak berkembang karena bisa jadi nih
mereka ngerasa bahwa melihat kita berkembang itu salah satu gangguan yang mereka pikir kita akan menjadi sayangannya. Padahal kalau teman yang support justru akan ikut senang kalau kita mengalami kemajuan dalam kehidupan. Bahkan kemajuan kita pun juga sebagai motivasi buat pribadi mereka sendiri. Lagian yang sukses itu teman sendiri, bukan teman orang lain. Justru harusnya mereka memanfaatkan momen ini buat terus menjadi dekat. Jadi mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki, juga buat bisa berkembang seperti teman-teman yang lainnya. Kasus ini biasanya sering terjadi karena mereka berada di lingkungan yang juga kurang suportif di dalam hidupnya. Jadi bukan 100% salah mereka juga. Yang bisa kita ambil adalah kita harus paham nih, dan mulai peka menghadapi orang yang seperti ini. Kita harus merangkul orang-orang ini supaya mereka juga tahu rasanya didengerin, disupport, dan didukung secara emosional. Yang kelima, menyepelekan pencapaian. Lanjut pembahasan terakhir. Dan yang terakhir ini berhubungan dengan poin yang keempat tadi, yaitu teman palsu ini biasanya sering meremehkan pencapaian-pencapaian yang kita raih. Sebenarnya hal ini perlu ada juga sih, karena dengan ketemu teman yang selalu ngeremehin kayak gini, kita bisa jadi lebih termotivasi buat ngelanjutin pencapaian yang lebih besar. Tapi sayangnya kalau udah terlalu berlebihan, terus respon yang kita ambil jadi malah ngedown buat kita. Itu yang gak baik. Semua hal di dunia ini emang harus balance. Kadang kita perlu teman yang kayak gini, tentunya dengan porsi yang cukup. Misal selain mereka ngeremehin dalam tanda kutip nih, mereka sebenarnya support dengan apa yang kita lakukan. Mereka itu berharap agar itu nggak cepat puas sama hasil yang udah kita capai. Tapi kalau tindakannya udah berlebihan sampai kita down dan ngerasa nggak mampu buat mimpi selanjutnya, ya udah, ngapain lagi kan temenan sama mereka, malah bikin pusing dan malah bikin kita nggak bisa berlanjut untuk terus berusaha ke depannya. Baik, itulah ada 5 ciri-ciri teman palsu yang akan berpotensi merugikan hidupmu. Kalau kamu masih sering temenan sama mereka, ya daripada bikin pusing atau jadi beban pikiran atau perasaan jadi sering lelah, dan untuk kesehatan mental kita juga lebih baik menghindar dulu. Tapi ingat, jangan karena hal ini kamu terus putus hubungan sama sekali dengan temanmu. Yang perlu digarisbawahi adalah langkah baiknya cukup menjauh aja dari lingkungan pertemanan seperti itu. Dengan kata lain, kita itu boleh berteman, tapi mungkin belum bisa untuk bersahabat dengan lebih dekat. Atau kalau kalian emang benar-benar udah nggak mau sama mereka, pikiran dan hati sudah mulai kacau menghadapi perilaku tersebut, ya udah di cut off aja. Tapi itu semua kembali ke diri kalian sendiri ya. Baiknya seperti apa, itu kamu sendiri yang bisa memutuskan sebagai tolak ukurnya. Sebelum saya akhir video ini, saya ingin mendengar pengalaman dari kalian. Bagaimana cara kalian menghadapi orang-orang yang menurut kalian itu teman palsu? Jangan ragu untuk bagikan cerita atau tips kalian di kolom komentar ya. Semoga kita bisa belajar banyak dari pengalaman satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus bisa berkembang dan memberikan manfaat untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.